Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, pada video gua hari ini, gua akan menceritakan kisah seorang anggota polisi asal Bali. Di malam yang naas itu, dia sedang bertugas, namun sayangnya itu merupakan malam terakhir dia menjalani tugasnya menjadi seorang polisi. Dikarenakan nyawanya harus terenggut oleh dua orang turis yang sedang berlibur di Bali. Bagaimana kisah dan pembunuhan itu bisa terjadi? Yuk, mari kita simak videonya. Kisah tragis ini berawal ada seorang turis yang bernama David Taylor berusia 45 tahun berasal dari Inggris, dan juga Sarah Connor berusia 40 tahun yang berasal dari Australia. Mereka berdua adalah sepasang kekasih yang sedang berlibur di Bali. Latar belakang Sarah, dia merupakan seorang janda dan sudah mempunyai dua orang anak yang tinggal di Australia dan diasuh oleh mantan suaminya. Mantan suaminya mengatakan jika Sarah dikenal sebagai istri yang baik, pekerja keras, dan sangat memperhatikan perkembangan dari buah hatinya. Sarah ini merupakan businesswoman di Australia. Bisa dikatakan Sarah sangat terkenal di kalangan pebisnis di Australia. Namun pada tahun 2016, Sarah pun memutuskan untuk pergi berlibur ke Pulau Bali. Nah, saat di Bali itulah dia bertemu dengan David Taylor, yang pada saat itu dia seorang DJ di sebuah klub. Dan sejak awal perkenalan di malam itu, mereka menghabiskan waktu bersama selama Sarah berlibur di Bali. Malam tepat pada tanggal 17 Agustus 2016, sekitar jam 8 malam, Sarah dan David memutuskan untuk main ke pantai. Dan di sana mereka terlihat menikmati waktu bersama di dekat pinggir pantai sambil berbincang-bincang dan menikmati minuman beralkohol. Namun sebelum masuk ke area pantai, Sarah sempat meletakkan tasnya di depan pintu masuk. Dan setelah kurang dari 3 jam lebih, mereka bersama-sama, tiba-tiba Sarah teringat tas yang dia bawa. Dia pun pergi dan mengambil tas tersebut. Namun pada saat sampai di sana, dia pun sangat terkejut karena tasnya itu hilang. Sarah pun sangat panik. Di dalam tasnya itu terdapat uang 3 juta rupiah dan beberapa kartu ATM di dalamnya. Lalu dia pun meminta tolong kepada orang-orang sekitaran untuk membantunya mencari tasnya. Aibda Wayan Sudarsa yang pada malam itu sedang bertugas patroli, dia melihat adanya kerumunan. Nalurinya pun tergugah, dia pun segera mendekati untuk mengetahui apa yang terjadi. Profil Aibda Wayan Sudarsa itu sendiri, dia merupakan polisi berusia 53 tahun, tinggal di Jalan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan. Dia pun memiliki seorang istri yang bernama Arsini. Aibda Wayan adalah seorang polisi yang bertugas di Lantas Polsek Kuta. Menurut beberapa rekan kerjanya, Aibda Wayan adalah seorang polisi yang sangat ramah, baik, supel, dan juga humoris. Dia suka menghibur teman-temannya. Hal ini juga diperkuat oleh sang istri. Menurut Arsini, Aibda Wayan adalah sosok suami yang romantis dan cenderung tidak punya atau tidak memiliki masalah dengan orang lain. Pada malam itu, keadaan Sarah sedang mabuk berat. Ketika Aibda Wayan mendekatinya, dia langsung emosi, justru malah menuduh Aibda Wayan yang telah mengambil tasnya tersebut. Dan Sarah terus memaksanya agar mengembalikan tas miliknya. Aibda Wayan pun membantah dan menolak tuduhan Sarah tersebut, sehingga sempat terjadi perdebatan di antara mereka. Sementara David yang dari tadi menunggu Sarah, dia sangat heran karena Sarah tidak kembali lagi. Akhirnya dia pun memutuskan untuk mencari Sarah. Dan David pun terkejut ketika melihat Sarah sedang berdebat dengan seorang pria tak dikenal. Bukannya melerai, David malah ikut menuduh Aibda Wayan dan mengatakan bahwa Aibda Wayan adalah pencuri. Aibda Wayan pun sudah mengakui jika dia seorang polisi dan mengenakan pakaian dinas kepolisian. Namun David malah menuduhnya jika Aibda Wayan merupakan polisi gadungan. Di dalam pengaruh alkohol, dua turis itu sangat meyakini
jika Aibda Wayan merupakan pencuri dan memperlakukannya layaknya seorang pencuri. Kemudian David pun menggeledah tubuhnya Aibda Wayan dan menyuruh Sarah untuk membuka pakaian dinas Aibda Wayan. Sarah dan David semakin semena-mena. Aibda Wayan kemudian langsung didorong hingga terjatuh ke pasir. Karena tidak terima perlakuan itu, Aibda Wayan pun terpaksa melakukan perlawanan hingga keduanya berkelahi dan bergumul di atas pasir. Pada saat kejadian itu, ada saksi bernama Suryana yang merupakan security hotel Pullman mengaku pada pukul 01.15 saat dia sedang bertugas jaga, tiba-tiba terdengar suara teriakan. Sontak Suryana mencari tahu asal suara tersebut. Ketika tiba di Pantai Kute, Suryana melihat ada seorang laki-laki sedang berbaring di atas pasir sambil berteriak. Sementara di atas tubuhnya terlihat seorang wanita warga negara asing. Namun Suryana tak menaruh curiga karena mereka terlihat seolah-olah sedang bercanda. Kondisi pada saat itu, Aibda Wayan pun dikeroyok oleh David dan Sarah. Karena melihat David berkelahi, Sarah pun segera membantunya. Aibda Wayan membela diri dengan cara menggigit tangan kanan serta paha kirinya David. Namun dikarenakan dia kalah tenaga, Aibda Wayan pun kelelahan dan akhirnya dia hanya bisa pasrah saat dikeroyok oleh pasangan tersebut. Melihat Aibda Wayan sudah tidak melawan, David pun segera mengambil sebuah botol minuman di dekatnya dan langsung memukul botol tersebut ke kepala Aibda Wayan. Dan pecahan dari potongan botol itu pun ditusukkan ke perutnya Aibda Wayan sebanyak 17 kali sampai bagian perutnya itu pun robek. Aibda Wayan pun segera meregang nyawanya dan bersimbah darah. Melihat Aibda Wayan sudah tidak bergerak dan bersimbah darah, David dan Sarah malah melanjutkan dengan menggeledah tubuhnya Aibda Wayan sambil membuka baju dinasnya. Dia berharap menemukan barang miliknya Sarah. Namun ternyata mereka sama sekali tidak menemukan apapun di tubuhnya Aibda Wayan. Dari situlah mereka baru menyadari kalau mereka sudah salah orang. Kemudian mereka pun segera pergi dan langsung melarikan diri dengan menyewa jasa ojek online. Namun pada saat itu pengemudi ojek online melihat kedua turis itu penuh dengan darah tangan dan bajunya. Kedua turis itu pun membatalkan untuk naik ojek online dan mereka memutuskan untuk berjalan kaki dan melarikan diri. Akhirnya Sarah dan David pun sampai ke homestay mereka. Setelah beberapa jam kemudian, tepatnya pada pukul jam 3 pagi, ada beberapa turis yang kebetulan melewati pantai tersebut. Mereka sangat terkejut ketika melihat tubuhnya Aibda Wayan tertelungkup ditutupi oleh pasir-pasir pantai. Penemuan itu pun menarik perhatian warga dan turis sekitaran. Mereka semua langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian setempat. Dan saat dilakukan penyelidikan di TKP, polisi menemukan barang bukti berupa pecahan botol minuman yang sudah tertancap di bagian tubuhnya Aibda Wayan. Polisi kemudian langsung bergerak dan menginterogasi beberapa saksi mata. Dari keterangan saksi mata dan juga ditambah pemeriksaan sidik jari, akhirnya terungkaplah sebuah fakta bahwa pelaku pembunuhan tersebut merupakan dua orang warga negara asing yang bernama David Tyler dan Sarah Connor. Pada hari yang sama, polisi pun langsung melakukan pengejaran dan mencari ke homestay mereka. Namun ternyata mereka berdua sudah check out dan melarikan diri ke daerah Jimbaran, Badung, Bali. Dan di hari yang sama, kurang lebih pada pukul jam 4 sore, polisi akhirnya berhasil menangkap David dan Sarah saat mereka sedang berjalan di daerah Jalan Tantular, Denpasar, Bali. Mereka baru saja pulang dari kedutaan Australia untuk meminta perlindungan hukum. Dan setelah ditangkap oleh polisi, mereka pun langsung dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan interogasi lebih lanjut. Pada saat interogasi itu berlangsung, mereka berdua mengakui bahwa aksi pembunuhan tersebut mereka lakukan dengan tidak sengaja dikarenakan mereka sedang mabuk berat, dan motif lainnya adalah mereka salah paham sudah menuduh Aibda Wayan sebagai orang yang telah mengambil tas milik Sarah.
Dan persidangan kasus ini pun dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2017 di pengadilan negeri yang berlokasi di Kuta, Bali. David Tyler akhirnya dinyatakan bersalah atas tuduhan kasus pembunuhan tidak berencana dan dia pun divonis hukuman penjara selama 6 tahun. Sementara untuk Sarah, dia pun kemudian dinyatakan bersalah juga atas tuduhan membantu jalannya pembunuhan. Dia kemudian divonis hukuman penjara selama 4 tahun. Namun pada tahun 2020, hukuman mereka belum sesuai dengan yang divoniskan. Baru berjalan 3 tahun mereka di penjara, Sarah Connor dibebaskan dengan remisi sebanyak 13 bulan. Sedangkan untuk David Tyler mendapatkan remisi sebanyak 18 bulan. Ternyata guys, alasannya adalah karena mereka berdua bertingkah laku sangat baik selama di dalam penjara. Mereka tidak pernah membuat masalah dengan narapidana lain dan juga rajin beribadah. Lalu saat keluar dari penjara, David Tyler dan juga Sarah Connor mereka sangat menyesal dan mereka ingin memberikan santunan kepada istrinya Aibda Wayan sebagai kata atau bentuk dari permohonan maaf. Namun kala itu Arsini menolak santunan itu karena dia merasa nyawa sang suami tidak bisa digantikan begitu saja dengan uang. Sebenarnya pada kasus ini gua sangat menyayangkan kedua turis itu sangat mudah mendapatkan remisi pengurangan masa tahanan. Walaupun mereka tidak sengaja melakukan pembunuhan itu, namun ini korbannya adalah seorang polisi dan sedang berpakaian dinas. Harusnya lebih berat masa hukumannya. Dan sekarang kedua turis itu pun sudah bebas menghirup udara kebebasan. Namun perasaan sedih dan sakit hati atas perlakuan kedua turis itu masih membekas di hati keluarga Aibda Wayan. Terlihat istrinya Aibda Wayan menolak santunan dari kedua turis itu. Oke guys, itulah video gua hari ini. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?